Kepada Ibu Ferry Farhati untuk turut naik ke atas panggung, kita melakukan sesi foto bersama. Selanjutnya diikuti oleh Bapak Munjirin selaku Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ibu Susi Marsitawati, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Bapak Heru Hermawanto selaku Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Bapak Reza Palevi, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah yang hari ini tidak sempat hadir, tidak apa-apa. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Hari Nugroho, Kepala Dinas Bina Marga untuk turut naik ke atas panggung, Bapak Sarjoko, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, lalu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, Bapak Wahyu Waryadi. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dan melakukan sesi foto bersama. Ya, kami persilahkan untuk merapat. Boleh bergeser ke sebelah kanan sedikit, Bapak-bapak. Sudah cukup? Aman semua teman-teman ya? Baik, dalam hitungan saya 3, 2, 1. Smile. Kita lakukan 2 pose ya Bapak. Gaya kedua boleh gaya bebas ya Pak ya. Dikasih love-nya Pak. Oh, apa tuh? Oh, begini. Oke, boleh. Silakan Pak. Iya, ini dia artinya taman literasi ini sudah bisa digunakan. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi untuk kita semua, mimpi Jakarta sebagai kota literasi nasional bisa tercapai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan sudah hadir dan mengikuti rangkaian acara dari peresmian Taman Literasi Marta Christina Tiahahu ini. Semoga Taman Literasi ini benar-benar bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan dapat bermanfaat untuk mengembangkan budaya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang masih ada di sini boleh. Dan demikian Bapak Ibu sekalian, akhir acara dari peresmian Taman Literasi Marta Christina Tiahahu telah selesai dilaksanakan. Saya sebagai MC Syafina Nasyir mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara selanjutnya dan mimpi Jakarta sebagai kota literasi nasional bisa tercapai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bang izin bang panitia nang. Cek low up. Low satu. Low. Ini adalah suasana taman Marta Tiahahu yang baru saja diresmikan oleh dari administrasi Baswedan. Dinyatakan dibuka pada Minggu tanggal 18 September 2020. Taman itu ya, Taman Literasi Marta Christina. Ini masih suasana pada
Oke, makasih teman-teman semua. Ini saya akan undang dulu Pak Aidin ITJ untuk menjelaskan sedikit tentang teknis terkait taman literasi ini. Silakan Pak Aidin. Pak Dirut ITJ. Terima kasih Pak Gubernur. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Taman literasi ini sebenarnya sudah diinisiasi dari tahun 2019. Kita lanjutkan di 2020. Waktu itu kita sudah mulai pencanangan di tanggal 28 Oktober 2021. Selanjutnya kita waktu itu target memang bulan Juni kalau nggak salah Pak Gubernur ya, bulan Juni, tapi kita mundur sampai September ini dikarenakan terkait dengan banyak beberapa hal teknis. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa resmikan bersama. Nah, selanjutnya yang menjadi tantangan kita berikutnya adalah ketika kita sudah membangun, bagaimana membuat ini harus berjalan dengan baik. Pastinya kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita coba melakukan kolaborasi dengan beberapa komunitas seperti yang tadi disampaikan, bahwa komunitas yang kita bangun ini adalah komunitas yang terkait literasi. Jadi akan banyak sekali aktivitas di taman ini. Harapannya kita tidak tergantung dengan agenda di kalender ya, tapi bagaimana orang sudah tahu bahwa setiap hari, setiap Sabtu Minggu itu pasti ada kegiatan di sini. Kurang lebih seperti itu. Demikian Pak Anies. Ya. Tambahin harus. Terima kasih Pak Gub. Rekan media, kami menambahkan sedikit saja. Jadi Taman Literasi Marta Tiahau ini merupakan bagian dari Paduan Rancak Kota (PRK) yang sudah diputuskan dalam Pergub 55 tahun 2020. Inilah bagian dari bagaimana kita mengembangkan kawasan berwarna literasi di daerah lokasi Blok M dan sekitarnya. Kami rasa cuma ini saja taman dari kami. Terima kasih. Silakan Bapak Gubernur. Ya, makasih Pak Dirut. Taman literasi ini dibangun untuk menjadi tempat bertemunya para pegiat literasi, para penulis, para penerbit, dan ekosistem penerbitan dengan masyarakat umum yang memiliki minat pada karya-karya literasi. Jakarta adalah pusat kegiatan literatur Indonesia. Kegiatan literatur Indonesia yang berlangsung lebih dari 100 tahun di kota ini itu luar biasa banyak. Bahkan kalau disebut jumlah penerbit di Jakarta saja, jumlahnya luar biasa banyak. Tadi ada statistiknya digunakan. Nah, itu semua tersebar. Karena tersebar, sehingga kegiatan-kegiatan menjadi sulit atau jarang bisa terjangkau dengan mudah oleh masyarakat. Para orang tua, sekolah yang ingin mengajak generasi baru berkegiatan yang terkait dengan literatur, mereka sering kesulitan mencari titik temunya. Dengan dibangun Taman Literasi ini, kami berharap ada kegiatan rutin yang menyangkut literatur, baik itu mingguan, bulanan, semesteran, tahunan, yang kemudian seluruh warga di Jakarta dengan mudah datang ke tempat ini pasti akan bisa mendapatkan kegiatan itu. Jadi ini yang berbeda dari taman-taman yang lain. Kalau taman-taman yang lain kita bangun sebagai tempat bermain, bangun sebagai tempat berinteraksi antar warga tanpa ada tema khusus. Tapi di Taman Christina Marta Tiahau ini dibangun sebagai taman yang punya tema literatur. Lokasinya pun dipilih di tempat yang nantinya akan dibangun pusat integrasi transportasi. Saat ini pun sudah mudah dijangkau oleh transportasi. Di samping terminal Blok M, di samping stasiun MRT,
yang harapannya warga Jakarta dari mana saja bisa menjangkau tempat ini dengan menggunakan kendaraan umum, otomatis biayanya murah. Nah, kami ingin kepada seluruh warga Jakarta untuk mari manfaatkan, gunakan tempat ini untuk pembelajaran, sekolah, gunakan tempat ini. Dan para penerbit, para penulis, datang ke tempat ini, berbagi ide, berbagi gagasan, berbagi terbitan-terbitan terbaru. Kita adalah kota yang kaya dengan karya-karya literatur. Karena itu, kita berharap nantinya ini menjadi salah satu pusat dari kegiatan literasi di Jakarta. Tadi kami sampaikan kepada teman-teman pengelola, baik MRT, ITJ, dan juga komunitas, supaya kolaborasi. Teman-teman komunitas yang sekarang sudah punya begitu banyak kegiatan tapi tersebar, manfaatkan taman ini. Dan bagi MRT, ITJ, ini juga memudahkan membuat kegiatan karena sudah ada menu yang dibawa oleh pegiat-pegiat dari berbagai komunitas literatur yang ada di Jakarta. Saya ingin menggarisbawahi pentingnya literatur untuk Jakarta menjadi kota yang makin maju, karena ketampilan literatur ini, karena literasi dasar untuk membangun sebuah masyarakat yang maju modern. Begitu juga di Indonesia. Seluruh keterampilan-keterampilan lain itu dimulai dari keterampilan yang sangat dasar, yaitu terkait literasi. Dan terkait baca, saya ingin tegaskan penting sekali punya minat baca, tapi lebih penting juga untuk punya daya baca. Dengan begitu, kita punya kemampuan untuk membaca yang panjang, substantif, reflektif, kontemplatif, dan bisa mengambil hikmahnya. Bukan sekedar scanning atas informasi, tapi reading, membaca secara mendalam. Nah, mudah-mudahan tempat ini akan bisa memfasilitasi tumbuhnya itu, sekaligus menegaskan bahwa Jakarta bukan saja pusat pemerintahan, bukan saja pusat perekonomian, bukan saja pusat perjumpaan lintas unsur yang ada di bangsa ini, tapi Jakarta juga menjadi salah satu pusat literasi Indonesia, dan bahkan Jakarta sudah masuk di dalam UNESCO Network of City of Literature, dan itu menggambarkan Jakarta bagian dari jejaring dunia. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin ada pesan untuk Bapak selanjutnya nih, supaya eksistensi taman literasi ini tetap terjaga. Ya, ini adalah sebuah program pemerintah. Jadi siapapun yang bertugas, nanti teman-teman ini tentu akan meneruskan. Ini tentang kita. Ini bukan tentang satu orang. Ini tentang Jakarta kita. Ini tentang masa depan literasi di Jakarta. Dan saya berharap masyarakatlah yang meramaikan tempat ini. Karena yang membuat tempat ini hidup adalah masyarakatnya. Ya. Anies ya, Anies. Sebentar, ada mau tambahan komentar sebentar dari komunitas Bu Ibu Baca. Yuk, silakan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putih Tuar. Saya adalah perwakilan dari komunitas Bu Ibu Baca Buku Book Club. Saya merasa senang sekali dapat diundang ke acara peresmian Taman Literasi Marta Tiahau ini, karena kami sebagai komunitas kadang merasa kesulitan mencari tempat berkumpul yang bisa diakses oleh masyarakat yang bisa terintegrasi. Dengan adanya tempat yang bisa dijadikan tempat berkumpul dan bertukar gagasan yang mudah diakses dengan transportasi publik, ini insya Allah bisa membawa dampak bagi komunitas yang bergerak di bidang literasi secara keseluruhan. Terima kasih. Identiknya dengan nama-nama pahlawan yang berada di Betawi. Apakah hal ini menunjukkan bahwa Bapak tidak hanya mempunyai masyarakat, tapi juga masyarakat Indonesia salah satunya dari masyarakat ini. Lalu yang kedua, Pak, saya ingin bertanya
ingin Bapak meresmikan Grand Beauty dan olahraga di Bandung juga meresmikan Kota desain digitalisasi. Ke depan apalagi Pak proyek ini Ya. akan Bapak resmikan? Apakah nanti agendanya juga akan mencoba komunikasi politik dengan partai-partai lainnya untuk Beloknya agak ketajaman gitu. Boleh lah. Ya, sebagai usaha boleh lah itu. Good, ya, good question. Dari antara ini kan fasilitas yang memang tujuannya untuk meningkatkan literasi Pak ya. Berarti kan mungkin apakah ada kebijakan dari Pemprov DKI dan Dinas Pendidikan untuk merancang kurikulum bagi anak-anak supaya memang tingkat literasinya semakin tinggi di usia dini, Ya. terkhusus ketika DKI sudah masuk ke kota literasi. Ya. Satu lagi Pak, dibahas tentang capres nih Pak. Kan untuk Bapak sendiri kan Pak masih ngapur. Itu bagaimana Pak lanjutannya Pak? Apa Bapak sampaikan itu? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Apa? Ramai Pak. Dari PJPD sempat mempertanyakan bahwa kebijakan Pak Anies prestasinya apa aja sih yang sudah dicapai sebagai gubernur. Bahkan ini juga sempat membandingkan sama waktu periode Pak Jokowi dan Pak Jokowi. Jadi gimana Oh, ya. Ini kelihatannya nggak ada literasinya lagi. Loh, saya jawabin dulu. Tadi pertama tentang penamaan. Jadi Jakarta adalah rumah bagi semua. Karena itulah mengapa di sini pun namanya sebenarnya namanya kita pertahankan nama Martha Christina Yahovi. Dan ini adalah pahlawan yang usianya paling muda ketika meninggal usia 18 tahun di kapal ketika dalam pengasingan menuju pengasingan dan tidak mau diobati oleh dokter Belanda. Nggak mau deh. Lebih baik meninggal, kira-kira begitu. Ayahnya sudah lebih dulu meninggal. Anda baca ceritanya. Itu menggambarkan bahwa anak muda itu memang pemberani, nyalinya besar, dan Martha adalah salah satu contoh. Ya. Kemudian, ya semuanya dirangkul, dan inilah Jakarta. Semua yang difasilitasi, semua dirangkul, dan itu prinsip kesetaraan yang selama ini kita terapkan. Kenapa bikin trotoar, kenapa bikin taman, kenapa bikin itu semua adalah untuk membangun perasaan kesetaraan. Kurikulum di luar jurisdiksi gubernur. Jadi kurikulum itu di dalam wilayah pemerintah pusat, dan terkait itu ada di Kementerian Pendidikan. Dulu saya pertama ikut membuat itu, tapi kalau sekarang saya tidak boleh tuh. Tapi ada kebiasaan yang saya ingin ulangi untuk diteruskan. Kebiasaan membaca 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Sebagai sebuah membaca sebagai proses pembiasaan, dan bebas membaca apa saja selama itu bacaan yang baik, kira-kira begitu ya. Kemudian terkait dengan agenda dan lain-lain. Ini kemana nyala semua nih. Jadi gini aja, teman-teman. Saya tuntaskan bekerja di Jakarta sampai 16 Oktober. Okay? Dan prinsip saya adalah selama ini sama. Ketika ada panggilan tugas, Pak RT saja manggil saya untuk tugas di kampung saya, jadi pembina untuk Karang Taruna, saya terima tugas itu. Okay? Jadi panggilan tugas itu adalah sesuatu yang normal. Setiap kali ada panggilan tugas, yang itu untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan semua, maka saya selalu katakan siap. Ya, itu di luar kendali saya panggilannya. Pak RT yang mutusin kalau di kampung. Kalau di tingkat nasional ada yang punya kewenangan. Saya saat ini menuntaskan itu. Bila nanti ada panggilan, nanti ditunggu. Kalau ada panggilan, sekarang belum ada panggilannya, ya kan? Belum ada kan? Belum ada. Kita tunggu. Jadi saya tuntaskan dulu sampai selesai. Sesudah itu selesai, jangan dibalik. Seakan-akan saya yang panggil, bukan. Saya adalah orang yang menjalankan tugas. Kemarin saya ditugaskan di Jakarta, saya akan tuntaskan di 5 tahun. Alhamdulillah sudah 4 tahun 11 bulan. Tinggal 1 bulan lagi, persis nih dari bulan ini, dari tanggal ini. Nanti sesudah itu selesai, baru kita siapkan yang berikut. Jadi setahap demi setahap. Itu.
Itu ya, cukup teman-teman. Terima kasih ya. Thank you. Ya, gini. Saya ingin sampaikan kepada semua, kita bangsa Indonesia merasa kehilangan dengan wafatnya Profesor Dr. Azumardi Azra. Beliau adalah seorang yang amat konsisten di dalam mengartikulasikan pikirannya. Beliau konsisten di dalam menjaga keterbukaan, dalam menjaga suasana demokrasi menjadi berkualitas. Beliau tidak segan untuk melontarkan pandangan-pandangan walaupun belum tentu pandangan itu disuka oleh pemerintah. Tapi beliau memilih untuk selalu berada sebagai penjaga demokrasi. Dan saya ingin sampaikan kepada keluarga rasa duka cita kita semua di Jakarta, kita merasa kehilangan, dan saya yakin juga dunia pers kehilangan beliau sebagai salah satu penjaga tonggak integritas di dalam media kita sebagai ketua Dewan Pers. Insya Allah kami yakin beliau husnul khatimah, ditinggikan derajatnya di sisi Allah, dan semua ilmu yang telah beliau sampaikan nantinya akan mengalir sebagai pahala catatan amal jariah yang mengalir pahala tanpa henti untuk almarhum. Itu aja dari kami terkait dengan Prof. Azumardi. Terima kasih. Makasih ya semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you. Udah kan, lumayan kan ada kutipan. Kalau sama demokrasi, izin Dan, ada mau ngomong Dan. Ya. Halo, Pak. Siapa?
adalah pelataran pelataran Taman Bakat Bisnet Yahoo di Blok M Jakarta Selatan yang barusan tadi diresmikan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.